Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya sudah sampai maghrib pembahasan kita tentang perjalanan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini kita sudah sampai kepada materi ke-18. Nah, udah maghrib ini ya, materi 18 ya, pukul 18, pukul 6 sore. Ya, berarti sebentar lagi kita akan selesaikan perjalanan rangkaian rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kajian online ini menjadi awal ya, bukan justru menjadi akhir ya, menjadi awal rasa ingin tahu kita untuk lebih mendalami lagi kehidupan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Baik. Ayo lanjut lagi materi kita, materi ke-18, apa yang terjadi? Ya, tentu waktu maghrib ya, Sayyidina Bilal akan mengumandangkan azan maghrib. Ya, seperti layaknya sholat asar, maka Rasulullah SAW juga pada sholat maghrib, beliau akan menyegerakan sholat maghrib. Jadi, artinya menyegerakan kurang lebih 10 menit, kemudian beliau akan berangkat menuju masjid, dan kemudian menjadi imam sholat berjamaah. Setelah itu, berapa panjangnya sholat maghrib Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kurang lebih 10 menit ya untuk 3 rakaat. Jadi beliau membaca surat-surat yang pertengahan ya, pertengahan menuju pendek ya, bukan surat-surat panjang ya. Ya, sehingga rata-rata 1 rakaat 4 menit atau 5 menit ya. Jadi 3 rakaat itu 10 menit. Di rakaat ketiga beliau tidak membaca surat lagi ya. Setelah Fatihah beliau akan langsung ruku. Kemudian selesai sholat maghrib beliau akan membaca zikir. Selesai sholat ya. Setelah itu meninggalkan masjid, pulang ke rumah dan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah maghrib ya. Dan ini beliau segerakan pulang ke rumah. Tidak seperti zuhur atau asar yang terkadang ada kultum ya. Terkadang ini insidensial saja sifatnya ya. Kalau memang beliau merasa membutuhkan menyampaikan tausiah 10 menit kurang lebih ya, maka beliau sampaikan di waktu zuhur dengan asar. Tetapi di waktu maghrib beliau rata-rata hampir tidak pernah menyampaikan kultum lagi. Beliau langsung pulang. Kenapa? Karena pada waktu itu Rasulullah SAW melihat keadaan para sahabat yang biasanya waktu maghrib sudah lelah ya. Karena seharian bekerja ya dari kebun mereka atau berdagang ya, dan usaha-usaha mereka, waktu maghrib sudah waktunya mereka untuk beristirahat bersama keluarga, menyantap makan malam ya. Begitu pula Nabi SAW, Nabi akan pulang ke rumah sholat sunnah ba'diyah maghrib, dan beliau juga menyantap makan malam ya. Makan malam disebut asya ya. Jadi orang Arab pada zaman dahulu makan malamnya itu setelah maghrib, kurang lebih pukul 6:30 makan malamnya ya. Maka dari sini kita bisa melihat pola makannya Rasulullah SAW. Dalam satu hari ada 3 kesempatan beliau makan. Pertama di pagi hari, setelah sholat syuruk beliau akan pulang ke rumah istri beliau ya. Kemudian di situ disajikan makan pagi. Kalau ada makanan beliau makan, kalau tidak ada beliau tidak makan. Kemudian kedua di majelis duha ya, jadi sebelum sholat zuhur itu beliau makan bersama para sahabat ya. Jadi ada yang mengirimkan makanan atau beliau sendiri yang memasak makanan untuk para sahabat yang hadir di majelis duha untuk makan siang ya. Beliau akan makan bersama sahabat ya, para sahabat semua beliau akan makan di situ ya, di nampan, kemudian makan bersama-sama mengitari nampan tersebut. Ya, beberapa nampan tentu ya, tidak satu nampan. Ya, sahabat akan makan siang di majelis duha. Mereka yang hadir bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu makan siang. Kemudian makan malam setelah maghrib. Jadi ada 3 kesempatan untuk makan. Ya, orang Arab rata-rata makannya 3 kali sehari. Di 3 kesempatan tersebut kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau hanya makan 2 kali dalam sehari.
Dari 3 kesempatan itu hanya 2 yang beliau gunakan untuk makan, ya. Ada kalanya makan pagi. Kalau beliau sudah makan sarapan, maka siangnya di majlis duha beliau nggak makan lagi. Nanti ketemu lagi malam, ya. Kalau beliau nggak makan sarapan, barulah di majlis duha beliau akan makan bersama para sahabat, dan nanti malam ketemu lagi makan malam, ya. Jadi sehari 2 kali makan, ya, pagi dengan malam atau siang dengan malam. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian dari kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau punya makanan berlebih, maka akan diajak para sahabat Ahlus Suffah. Ya, Ahlus Suffah akan diajak untuk makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajak ke rumahnya. Ayo kita berangkat ke rumah, kita makan sama-sama. Nih hari ini malam ini istri saya sedang masak cukup berlebih. Maka diajak gitu, ya. Subhanallah. Itu jumlahnya bisa sampai 10 orang. Muat itu masuk ke rumahnya Nabi, ya. Kamar ruang tamunya Rasulullah SAW itu kan ukurannya 4 kali 2,5, ya, 10 meter persegi. Insya Allah cukup untuk 10 orang, ya. Kemudian disediakan nampan, di situ makan bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Makan dari pinggirnya sampai lama-lama ke tengahnya, ya. Begitu cara Nabi mengajarkan para sahabat. Bayangkan betapa bahagianya, ya, betapa senangnya para Ahlus Suffah mendapatkan kehormatan seperti ini, ya. Ini salah satu cara Rasulullah SAW untuk membesarkan hati para Ahlus Suffah, ya. Ahlus Suffah itu mereka masuk Islam, ya, kemudian mereka tidak punya harta benda, tidak punya rumah, tinggalnya di masjid, ya. Mereka golongan fuqara wal masakin, ya. Dan itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW, ya, membesarkan hati mereka. Di satu sisi mereka miskin, tidak punya apa-apa, tapi di sisi lain justru mereka dapat kehormatan bisa makan di rumahnya Nabi SAW bersama Nabi SAW. Dan yang masak makanan itu adalah Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, istrinya Nabi loh yang masak makanan ini, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa bagaimana cara Nabi untuk membesarkan hati mereka, para sahabat Ahlus Suffah, ya. Itu kalau Nabi sedang punya banyak makanan, tapi tidak selalu, ya. Tidak setiap malam Nabi punya banyak makanan. Terkadang beliau hanya punya makanan yang cukup untuk 2 orang saja, beliau dengan istrinya. Maka ini Nabi tidak mengajak-ajak sahabat, ya, begitu. Tetapi hampir setiap malam para sahabat Nabi yang lain itu mengajak saudara-saudaranya para Ahlus Suffah makan di rumahnya. Sayyidina Umar ajak para sahabat Ahlus Suffah berapa orang makan di rumahnya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, ya, begitu. Ya, memang ini perintah dari Rasulullah SAW. Kalian yang memiliki makanan cukup untuk 3 orang, ajak Ahlus Suffah makan ke rumahnya. Kalian yang punya cukup makanan untuk 5 orang, ajak mereka untuk makan bersama kalian di rumah, ya, begitu. Jadi sahabat juga mengajak makan bersama-sama dengan saudara-saudaranya di kediaman mereka masing-masing. Nah, Rasulullah SAW kalau tidak punya makanan, maka beliau hanya makan berdua dengan istrinya, ya, pada malam itu. Dan itu dimanfaatkan betul-betul untuk menjalin keharmonisan rumah tangga, ya. Beliau sangat memanfaatkan momentum tersebut. Ya, di dalam hadis Sayyidatuna Aisyah bercerita bahwa satu ketika Nabi makan berdua bersama beliau, bersama Sayyidah Aisyah. Kemudian ada dagingnya, ada daging yang menempel di tulangnya. Jadi sedang makan daging pada waktu itu, maka diambil tulang daging tersebut, diberikan kepada Sayyidah Aisyah untuk digigit duluan. Maka Aisyah menggigit duluan, ya, bagian dagingnya. Setelah itu diberikan kepada Rasulullah SAW, dan giliran Nabi yang menggigit, dan Nabi mencari bekas gigitannya Sayyidah Aisyah, dan Nabi menggigitnya di situ, ya, di bekas mulutnya Aisyah radhiyallahu anha. Begitu pula minum juga sama, ya, minum yang tersedia di gelas,
beliau beliau persilahkan istrinya untuk minum lebih dulu, kemudian Sayyidah Aisyah minum ya dari gelasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diberikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mencari mana bekas mulutnya Sayyidah Aisyah di gelas itu, maka beliau minum dari bekas mulutnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan curahan kasih sayang beliau kepada istri-istrinya ya. Ini kalau cerita-cerita tentang Nabi dengan Sayyidah Aisyah itu artinya terjadi kepada seluruh istri beliau yang lain ya. Bukan hanya kepada Sayyidah Aisyah saja ya. Namun memang dalam hal meriwayatkan hadis ya, Sayyidah Aisyah yang paling banyak bercerita. Istri-istri beliau yang lain tidak banyak bercerita, padahal terjadi juga, cuman tidak diceritakan. Maka yang sering kita dengar Nabi kalau bersama istrinya ya dengan Aisyah ya, kemudian dengan Aisyah lagi, dengan Aisyah lagi. Padahal terjadi kepada semua istri-istri beliau sama, diperlakukan sama seperti kepada Aisyah radhiyallahu anhunna ajma'in. Itu ya, jadi bisa jadi Nabi makan bersama para sahabat, bisa pula Nabi hanya makan berdua saja, dan yang lebih seringnya lagi, yaitu nomor 1 dan nomor 2 itu yang jarang-jarang terjadi. Yang lebih seringnya lagi, Nabi tidak punya apa-apa untuk dimakan ya, kecuali hanya kurma dan air putih ya. Maka Nabi cukup makan dengan kurma dan air putih ya, 3 butir atau 5 butir atau 7 butir, kemudian minum air putih, selesai ya. Jadi inilah dia Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena makanan pokok pada waktu itu, di zaman itu adalah gandum ya. Gandum itu makanan pokok. Jadi gandum itu dibikin roti ya, kemudian ada cocolannya ya, cocolannya namanya idam ya, makdum ya, itu idam yang sudah dibuat cocolan untuk roti. Mungkin rasanya asin, gurih begitu ya kalau kita yang pernah makan makanan Arab ya. Alhamdulillah dulu kami di Yaman juga roti ya dicocol dengan kuah yang cukup kental ya, rasanya gurih-gurih asin, ada labunya atau ada kentangnya begitu ya, dicocolin. Dan kemudian roti tersebut kita makan. Rotinya apa namanya, disebutnya syair ya. Syair itu adalah jenis gandum yang kualitasnya paling rendah, dan itu makanannya Nabi SAW. Bukan gandum yang halus yang kualitasnya paling baik ya, tapi kualitas yang paling rendah yang menjadi makanan sehari-hari Nabi SAW ya. Dan sayur-sayuran untuk mencocol roti tersebut ya, idam itu bisa terbuat dari cuka ya, utmul khail namanya ya, atau bisa juga labu ya, utmul dubba itu labu ya. Ini juga favorit Nabi SAW, makan labu ya. Pernah suatu hari Sayyidina Anas bin Malik menemani Rasulullah SAW menerima undangan makan dari orang lain ya. Kemudian ketika makan, Sayyidina Anas bercerita, saya melihat Nabi mencari-cari labu di mangkoknya, kemudian beliau makan karena beliau senang dengan labu. Kata Sayyidina Anas, sejak hari itu saya mencintai labu ya. Dubba itu labu ya. Kalau ada daging, maka yang dimakan Nabi daging ayam atau daging kambing atau daging unta ya. Itu dicampur dengan kuahnya, itu di dalam kuahnya ada, dan dimakan. Jadi ada sayurannya, ada juga dagingnya. 4 sehat 5 sempurna ya makanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sehat Nabi. Kalau gandum itu tidak dibuat tidak dibuat roti, maka bisa juga dibuat bubur. Jadi dimasak dengan air agar sedikit basah, dicampur dengan bumbu-bumbu, kemudian ditambahkan minyak zaitun ya. Jadi cukup kental, bubur yang cukup kental ya, itu dimakan. Yang mana disebutkan oleh Sayyidah Aisyah, makanan-makanan pokok seperti itu tidak pernah sampai
3 hari berturut-turut Nabi tersedia di rumah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyabi'a alu Muhammad min khubusi bur ma'dum salasa ayam. Tidak pernah ada keluarganya Nabi Muhammad yang bisa makan roti sama kuahnya itu ya, khubus sama idamnya itu. Ya, tidak pernah keluarga Nabi makan roti sama kuahnya sampai 3 hari berturut-turut. Salah satu ayam 3 hari berturut-turut tuh nggak pernah. Ya, kalau hari ini makan, besok nggak ada. Hari ini makan, besok makan, besok lagi nggak ada. Ya, jadi kenapa? Ya, karena beliau hidup dalam kesederhanaan. Ya, kalau beliau lagi punya makanan enak, beliau mendahulukan kepada sahabat-sahabatnya yang fuqara dan masakin. Untuk keluarganya beliau menekankan sekali hidup dalam kesederhanaan. Ya, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ya. Sampai Sayyidah Aisyah mengatakan kami ini tiga hari nggak pernah ketemu makan enak terus, makan gandum terus ya. Ya, jadi dalam seminggu mungkin hanya 2 kali ketemu gandum, sisanya adalah makan kurma dengan air. Bahkan Sayyidah Aisyah mengatakan pernah kami dalam 1 bulan saya tidak memasak apa-apa, nggak ada gandum yang bisa saya masak, nggak ada kuah yang bisa saya masak ya. Jadi dalam 1 bulan beliau hanya makan kurma dengan air bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Oleh karena itu ada sebuah hadis yang menceritakan bagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah menerima undangan setelah wafatnya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Pernah diajak makan oleh seorang sahabat yang perempuan ya, disajikan makanan ya. Aisyah melihat makanan seperti yang dulu dimakan oleh beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau nangis. Sayyidah Aisyah mengatakan, saya teringat kepada Rasulullah, dulu kami tidak pernah makan dengan kenyang. Ya, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, itu bagaimana para sahabat yang selalu mengingat akhlak Nabi ya, selalu terkenang bagaimana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi itulah dia pola makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimakan oleh Nabi ya, seperti itu menu-menu makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk minumannya, beliau minum air putih atau air zam-zam, atau beliau juga minum susu kalau lagi ada susu, atau beliau juga suka merendam air putih dengan kurma ya di pagi hari, nanti di malamnya itu beliau minum ya rendaman air dengan kurma. Kemudian beliau juga suka dengan madu ya, kalau sedang menginap di rumah Sayyidatuna Zainab binti Jahsy. Sayyidatuna Zainab itu suka dengan madu, maka Nabi juga suka dengan madunya Sayyidah Zainab. Ya, kemudian juga untuk buah-buahannya beliau suka semangka, ya. Terkadang juga makan buah tin, buah delima, anggur, ya. Pada zaman itu, buah-buahan pada zaman itu. Juga keju, beliau juga suka makan. Ya, sayur-sayurannya seperti tadi ya, timun atau labu. Ya, jadi buah-buahan pada zaman itu, sayur-sayuran pada zaman itu seimbang semua menjadi santapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau makan tidak pernah kenyang ya, sepiring penuh begitu nggak pernah. Itu jauh sekali dari sangkaan kita ya. Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam makan dengan singkat, durasinya itu pendek sekali ya. Singkat sekali ya. Kalau makan kurma saja, beliau hanya mencukupkan diri dengan 3 butir atau 5 atau 7. Itu pengganti makan nasi ibaratnya ya, pengganti makan gandum. Ya, begitu pula kalau makanan-makanan yang lain, makan roti, makan bubur gandum, itu tidak pernah beliau makan sampai kenyang. Ya, sekedarnya cukup ya, 3 suap atau 5 suap ya, itu sudah selesai makannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang paling cepat, yang udahan duluan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sahabat masih pada makan ya, Nabi sudah selesai duluan Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jadi kesimpulannya adalah pada pukul 6 sore apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau akan salat maghrib berjamaah,
kemudian beliau akan pulang, kemudian setengah 7 beliau akan menyantap makan malam. Sebagaimana pula para sahabat, mereka juga orang-orang Madinah di situ pada umumnya makan malam pada waktu setelah sholat maghrib tersebut, ya. Baik, demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.